Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد إخوتي الكرام حفظني وحفظكم الله جميعا. Walhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang akan kita bacakan pelajaran tentang adab. Sebelumnya ala minkum rada flu, jadi mungkin rada bintang dengarnya. Sampai kepada hadis ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala. Thabit ini adalah seorang tabi'in yang termasuk murid kesayangan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang thiqah, seorang yang sabit, kamasmih. Sabit seperti namanya, kokoh. Hafalan seorang yang bernama Thabit Al-Bunani ini adalah seorang yang kokoh di dalam hafalannya, tidak goyah. Dan inilah salaf kita, yang mereka tidak hanya dikenal dengan ibadahnya, tapi ilmunya. Ilmunya mereka sangat terkenal. Dan juga hafalannya, dan juga amalannya tentunya. Rahimahullahu ta'ala. Dan dikatakan oleh mereka para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, juga Imam Al-Mizzi, rahimahullahu ta'ala dalam kitab mereka, Tahdhibul Kamal dan Tahdhibul Tahdhib. Orang ini, Thabit Al-Bunani adalah seorang yang yuhibbus shalah. Orang ini sangat mencintai amalan as-salat. Salat sunnah. Tentunya salat wajib. Beliau lakukan. Demikianlah mereka para salaf. Mereka sangat cinta kepada amalan-amalan yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan di situ dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ritual ibadah, maka mereka tidak akan menundanya. Ini bedanya salaf dengan khalaf. Bedanya ulama terdahulu dengan orang-orang belakangan yang mereka tidak pernah meremehkan kebaikan-kebaikan. Kapan mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dicocokkan dirinya pada suatu saat, suatu keadaan, suatu waktu di mana mereka bisa melakukan amalan yang saleh, maka segera mereka lakukan. Ini salaf kita yang sebenarnya. Salafun as-salih, yang mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang hati-hati mereka adalah hati-hati yang suci, bersih daripada hawa nafsu, bersih daripada keinginan-keinginan duniawi. Inilah mereka para salaf
yang mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Thabit Al-Bunani, seorang yang tidak pernah lepas daripada as-shalah. Karena yuhibbus shalah. Orang ini sangat cinta kepada Allah sehingga dia banyak melakukan as-shalah. An Anas, dari Anas bin Malik, khadim, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 10 sanawatin, selama 10 tahun lamanya. Beliau usia 10 menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'ab ma'al gilmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya. Wa ana, sementara saya al'ab ma'al gilmah. Sementara saya sedang bermain bersama anak-anak kecil yang sebaya dengan saya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bermain, dunia anak-anak ketika mereka bermain itu tidak diingkari sama sekali sama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana perbuatan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau memiliki sebuah boneka. Boneka kain, tetapi tidak berwujud manusia. Tidak sebagaimana boneka-boneka pada zaman ini. Yang mereka membuat boneka sangat persis dengan makhluk. Apakah boneka kucing mereka, domba dan seterusnya. Dan ini diingkari oleh mereka para ulama, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau memang mereka butuh kepada permainan, maka berikan permainan yang bermanfaat. Kalaupun harus boneka berbentuk dengan wajah-wajah makhluk, maka dibinasakan wajahnya. Matanya dicungkil, atau Ibnu Utsaimin menyarankan dibakar daerah kepalanya sehingga tidak berwujud sebagaimana wujud makhluk. Atau kalau dia punya kreativitas, maka ditutup dengan kain wajahnya. Maka demikian tidak mengapa. Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'ab ma'al gilman. Rasulullah datang kepada saya sementara saya sedang bermain dengan teman-teman saya. Fasallama alaina. Maka Rasulullah mengucapkan salam alaina. Salam ala itu artinya mengucapkan salam. Salam ila itu artinya memberikan. Tidak. Fasallama alaina. Maka Rasul mengucapkan salam atas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Dari sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mutawadhi'in, seorang yang tawadhu, tidak kasar, tidak kaku. Ini sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak bakhil dan beliau tidak tertipu dengan kemuliaan yang Allah telah berikan kepada dirinya. Meskipun seorang nabi, seorang pemimpin besar di sisi manusia, tapi tidak menjadikannya bangga diri, takjub dengan keutamaan yang ada pada dirinya. Tetap beliau mengucapkan salam kepada orang yang lebih rendah keadaannya. Anak kecil. Keutamaan dengan Nabi tentu lebih banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi perhatikan bagaimana pengajaran Nabawi. Mengucapkan salam kepada anak kecil yang sedang bermain. Maka hendaknya bagi orang-orang yang mereka menjadikan Nabi sebagai qudwahnya, Nabi dijadikan teladannya, maka ikuti perbuatan Nabi. Ketika mendapati anak kecil, maka fasallama alaihi, ucapkan salam kepadanya. Ala man ta'rif wa man lam ta'rif, kepada orang yang kalian kenal dan orang yang tidak kalian kenal. Selama dia masih kecil atau selama dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka para ulama mereka menyatakan husnul dzan, hukumi mereka sebagaimana kalian tinggal di negeri kalian. Kalian tinggal di negeri muslim, maka tebarkan salam. Fasallama alaina faba'athani fi hajatin. Maka beliau mengutus saya. Beliau mengutus saya fi hajatin. Ada suatu keperluan. Dari sini menunjukkan bahwasanya boleh seorang dewasa memungut pembantu, memerintahkan
kepada anak kecil untuk melakukan sesuatu yang dalam hal-hal yang ma'ruf tentunya. Sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan Anas bin Malik untuk melakukan sesuatu dari kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabta'tu ala ummi, karena saya disuruh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya fa'abta'tu, saya terlambat. Fa'abta'tu artinya ta'akhartu, saya terlambat pulang ke rumah. Ala ummi, untuk berjumpa dengan ibuku. Siapa ibunya? Ibu Nda Anas bin Malik, siapa namanya? Siapa? Ummu Anas. Uminya Anas siapa namanya? Ya Ummu Anas. Siapa namanya? Ada yang tahu? Hadiahnya banyak. Tahu siapa? Anas bin Malik punya ibu, namanya siapa? Ibunya ini Masya Allah terkenal sekali. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim nama kunyahnya, nama aslinya. Siapa nama aslinya? Subhanallah, wanita yang dikatakan para ulama qad nazarat lillah wa lirasulih. Wanita ini sudah bernazar kehidupannya, seluruh apa yang dia miliki untuk Allah dan Rasul. Masya Allah. Bernazar dirinya untuk Allah dan Rasul. Wajar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga kepada wanita ini. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang sahih, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpi masuk ke dalam surga, ternyata didapati langkah kaki daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika dalam surga tersebut Rasulullah bertemu dengan seorang wanita yang cantik. Di belakang wanita tersebut ada istana besar. Dan di situ banyak air. Permadani, istana yang megah, yang indah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan wanita tersebut karena saking elok. Akan tapi ketika ditanyakan, "Man ant?" Siapa anti? Maka dikatakan, "Saya buat Umar." Maka Rasulullah menjauh. Khawatir Umar cemburu. Radhiyallahu ta'ala. Dan ketika Umar radhiyallahu ta'ala dikabarkan hadis ini, beliau menangis. Kenapa menangis? Malu kepada Allah dan Rasulnya. Apakah aku akan cemburu kepada engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abadan, tidak akan. Saya tidak akan cemburu kepada Anda. Malu Umar radhiyallahu ta'ala kepada Allah dan Rasulnya. Karena dijanjikan surga. Kemudian di dalam kisah yang bersama, Nabi melihat Ummu Sulaim. Disebutkan dengan namanya. Fa'idha hiya, siapa namanya? Rumaysa. Namanya Rumaysa. Dan suaminya masyhur ya. Siapa suaminya? Namanya? Siapa namanya suaminya? Abu Anas. Abu Talha. Abu Talha kunyahnya namanya siapa? Kita belajar kenalan dengan para sahabat. Apa yang mudah kita baca, kita akan baca. Siapa namanya? Abu Talha. Yang seorang mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan sampai kalian kepada kebaikan-kebaikan sampai kalian mau menginfakkan harta kalian yang paling kalian cintai. Ketika mendengarkan ayat tersebut, maka ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ta'rif bustani?" Wahai Rasulullah, apakah kamu tahu kebun saya? Di dalamnya ada kurma, ada anggur, ada mata air. Yang Rasulullah suka dengan air tersebut karena airnya manis. Rasulullah kadang suka cuci muka di air tersebut. Dekat Masjid Nabawi. Maka kata Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, "Hada sadaqatun lillah." Maka semua ini semua sedekah
Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abu Talhah, semangat sekali. Bustad ini tempat beliau berteduh. Beliau bermain air dengan keluarganya. Tapi ketika mendengarkan ayat tersebut, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kalian menuju kepada kebaikan-kebaikan sampai kalian mau menginfakkan kepada apa-apa yang paling kalian cintai. Maka kebun itu adalah perkara yang paling aku cintai dan ini untuk Allah dan Rasul. Ini kata Abu Talhah. Inilah salaf kita. Dari segala sisi mereka menang. Dari sisi ilmu, hafalan, amalan, nomor 1. Itu yang kita harapkan pada diri-diri kita. Supaya kita bisa berkutwah ketika kita membawa kisah-kisah mereka. Abu Talhah. Ismu. Banyak sekali keutamaan orang ini. Iya. Disebutkan dalam ayat. Orang ini lebih mengedepankan urusan saudaranya daripada dirinya sendiri. Tatkala tamunya Rasulullah SAW, kemudian Rasul hendak menjamu tamunya. Ternyata tidak didapati makanan sedikit pun pada diri Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah dan selainnya. Hadzal faqr. Ini Nabi kita, fakir. Miskin, bukan miskin lagi tapi fakir. Apa bedanya miskin dengan fakir? Apa bedanya? Kalau miskin, kalau fakir lebih parah daripada miskin. Ada yang tahu? Gimana? Miskin? Kalau fakir? Enggak ada maisanya. Berarti kita miskin semua. Sayyid Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan contoh. Kalau miskin itu seorang memiliki kebutuhan dalam waktu 1 bulan 1 juta misalnya. Dia bekerja. Selama 1 bulan ternyata dia cuma mendapatkan setengah dari kebutuhannya. Berapa dari situ? 1 juta? 500 ribu. Ternyata dia kerja, usaha ternyata cuma dapat 500 ribu. Kebutuhan dia 1 juta. Kontrakan, listrik, anak, istri, makan, dan yang selainnya. Ternyata cuma dapat 500 ribu. Maka orang ini dikatakan miskin. Dikategorikan miskin. Ada pun fakir, kebutuhan yang 1 juta ternyata didapat cuma 450 ribu misalnya. Keadaannya lebih parah dari miskin. Kalau miskin dia dapat setengah dari kebutuhan, tapi kalau fakir di bawah dari setengah. Dan Nabi kita SAW fakir. Oleh sebab itu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat yang sangat indah kepada diri Ahlus Sunnah wal Jamaah di majelisnya. Yaitu tentang kefakiran. Dan beliau adalah ulama yang sangat mengagungkan jauh lapar dan fakir. Ini Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan dengan maknanya, alaika bis sabr 'alal faqr. Wajib atas kalian sabar di atas kefakiran. Apa alasannya? Li'annal faqr. Karena sesungguhnya kefakiran inilah yang Allah pilihkan untuk nabinya. Masya Allah. Allah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta bahkan memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah lebih memilih kefakiran ketimbang kekayaan. Kalau dunia itu indah, kalau dunia itu berharga di sisi Allah, niscaya Allah akan berikan kepada nabinya. Ternyata tidak. Ini ucapan Syekh Muqbil rahimahullahu taala, sangat bagus sekali. Siapa namanya? Abu Talhah? Belum ada yang tahu? Baik, keutamaannya. Ketika Rasulullah tidak mendapati sesuatu untuk bikin, untuk dijamu kepada tamunya, karena memuliakan tamu wajib, dan akan datang babnya, insyaallah. Maka ditanyakan para sahabatnya, tidak didapati makanan, maka majulah Abu Talhah. Ana ya Rasulullah, biarkan saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pulang menuju rumahnya Ummu Sulaim, ditanyakan makanan yang ada di rumahnya, ternyata tinggal 1 porsi, itu pun untuk anak-anak. Maka anak-anak diperintahkan untuk tidur. Anaknya Abu Umair. Hadis Rasul, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Ngerti ya? Pernah dengar hadis itu? Iya. Itu anaknya Abu Talhah. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Itu anaknya Abu Talhah. Maka Abu Talhah memerintahkan putranya untuk tidur
sementara Ummu Sulaim menyiapkan makanan untuk sang tamu. Maka Abu Talhah makan dalam keadaan waktu gelap, dimatikan lampunya, beserta tamu. Ketika tamu menyatakan, kenapa gelap-gelapan, kami sudah biasa. Maka mereka makan. Sang tamu dengan makanan, Abu Talhah piring tanpa ada makanannya. Setelah kunyang diizinkan pulang, ternyata ketika salat subuh, Allah turunkan firman-Nya tentang perbuatan Abu Talhah, yaitu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang Ansar di antara sifatnya itu yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka lebih mengedepankan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, padahal mereka pun butuh. Mereka pun punya hajat. Ternyata kebutuhan dirinya dikedepankan untuk saudaranya. Makanan untuk keluarganya diberikan untuk saudaranya. Maka Allah puji mereka. Wa may yuqashuhan nafsih, maka siapa yang terjaga dirinya daripada syuh, penyakit kikir, penyakit bakhil, penyakit tamak, rakus kepada dunia, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Maka tidak sabar Abu Talhah radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan ayat ini turun ba'da subuh, beliau segera lari menuju rumahnya. Absyiri, bergembiralah wahai Ummu Sulaim, Allah telah berbicara tentang kita, disebutkan ayatnya. Masya Allah, keluarga yang penuh dengan barakah. Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim, Rahul Bukhari. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa namanya? Rugi ya ikhwan. Kita punya Masya Allah kudwatan. Kita punya tidak 1, 2, 3 dan 4, Masya Allah. Kita punya banyak tauladan. Rugi kalau kita nggak kenal. Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Sementara Rasul menyatakan, seseorang itu bersama orang-orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kalau kita cinta kepada para sahabat, maka amalan kita yang sedikit ini, kita harapkan kepada Allah dengan janji ucapan Rasul tersebut, kita harapkan kita berjumpa dengan para sahabat. Dikumpulkan bersama mereka, meskipun amalan kita kecil. Siapa namanya? Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin qalat. Maka atau sebelumnya, falamma ji'tu qalat, maka tatkala aku datang, dikatakan fa'abta'tu ala ummi, saya terlambat masuk ke dalam rumah. Kembali ke rumah dalam keadaan terlambat. Falamma ji'tu qalat, maka tatkala aku datang ke rumah, ibuku berkata kepada diriku, ma habasak, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Fakultu, aku katakan kepada ibunda, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengutus saya li hajatin, kepada suatu persoalan, kebutuhan. Qalat, maka sang ibu berkata, ma hajatuh, lantas apa sih? Rasulullah nyuruh apa? Apa kebutuhan Rasul yang diperintahkan oleh beliau kepada diri kamu? Qultu, aku katakan, Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, inna sirrun, wahai ibunda, sesungguhnya hajatnya Rasulullah ini adalah sirrun, suatu yang bentuknya rahasia. Maka sang ibu mengatakan, qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu, jangan pernah kamu berani-berani mengabarkan dengan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Masya Allah, seorang ibu yang salihah. Ini pelajaran buat para ummahat. Hendaknya mereka mendidik anak-anak mereka. Mereka bukan hanya berbakti kepada suami, bukan hanya itu kewajiban mereka. Mereka memiliki tanggung jawab sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Bukhari min hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang panjang tentang ra'iyah wa mas'uliyah. Di antaranya
seorang wanita itu ra'iyatun, pemimpin. Ra'iyatun wa mas'uliyatun, dan mereka akan ditanya akan pimpinannya. Di antara kepemimpinan mereka kata Rasul, ra'iyatun fi ahli baiti wa mali zaujati. Nabi katakan bahwasanya mereka para wanita, mereka pun memimpin. Yang dipimpin adalah harta suaminya tatkala suami meninggalkan rumahnya, dan juga terhadap keluarganya, yaitu anak-anaknya. Maka fahiya ra'iyatun wa hiya mas'uliyatun, dan dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya akan kepemimpinannya. Maka seorang ibu hendaknya mendidik putra dan putri mereka agar mereka sejak dini diajarkan din, diajarkan agama. Sebagaimana ibunda Ummu Sulaim, ibunda Anas radhiyallahu taala anha, beliau mengajarkan la tukhbiranna, dikatakan dengan kalimat lam, artinya nahi, larangan, ditambah dengan nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah itu artinya penekanan, penegasan dengan berat. Artinya jangan pernah kamu benar-benar demikian. Ancaman. Jangan pernah berani-berani kamu untuk mengabarkan dengan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Ini pengajaran Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dan ternyata bukan hanya para abah, bukan hanya para bapak yang mereka mencetak para ulama. Banyak di antara mereka para ummahat, para ibu-ibu yang mereka ternyata dengan buah didik mereka lah anak-anak mereka menjadi ulama. Di antaranya Ahmad ibn Hanbal, siapa yang mendidik? Ibunda. Demikian pula Malik ibn Anas, demikian pula Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala, siapa yang mendidik? Apakah bapaknya? Wallah, mereka yatim. Semuanya yatim, tidak punya bapak mereka. Ternyata seorang diri sang ibunda, mereka sanggup mendidik putra dan putri mereka sehingga menjadi ulama kibar. Di antaranya Syafi'i rahimahullahu taala. Ketika pagi, ketika petang diantar menuju majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika sore dijemput. Demikian pula Malik bin Anas rahimahullahu taala, Syekh Syafi'i rahimahullahu taala. Di dalam riwayat disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala dari Imam Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala disebutkan bahwa Imam Malik mengatakan, kanat ummi taqul, biasanya ibu saya berkata kepada diri saya ketika beliau belajar, ketika Imam Malik belajar kepada para syekh, dikatakan, dan di antara gurunya Imam Malik itu Ar-Rabi'ah ibn Abdurrahman dan Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i itu pemimpin imam Madinah pada zamannya rahimahullahu taala. Maka imam atau ibunda Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan kepada putranya, ya Malik ibn Anas, wahai Malik bin Anas, dikatakan oleh sang ibu, dikatakan, iti Rabi'ah, datangi oleh engkau Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Perhatikan pengajaran saat ini. Apa yang pertama kali diajarkan? Dia katakan, khudh min adabi qabla an ta'khudh min ilmi. Masya Allah. Ucapan yang sangat bagus. Wahai ananda, datangi majelisnya Imam Rabi'ah di Masjid Nabawi. Kemudian, ambil adabnya. Sebelum kamu ambil ilmunya. Jadi kalau kalian mau mengambil ilmu dari seorang alim, maka perhatikan sebagaimana mereka mengambil ilmu. Para salaf. Di antaranya Ibnu Abi Layla, Ibnu Abi Mulaikah, rahimahullahu ta'ala, dan juga Imam Ibrahim An-Nukhai, rahimahullahu ta'ala, ketika mereka hendak mengambil ilmu dari seorang ustaz, seorang asatidah, seorang ulama, mereka kunna na'khudh al-ilma, dulu kami menuntut al-ilmu, mengambil ilmu. Sebelum qabla an na'khudh min ilmi, sebelum kami mengambil ilmunya, fananzur ila shalah, kami lihat dulu salatnya. In kanat salatuhu khair, kalau salatnya bagus, maka mereka berharap kepada Allah, insyaallah semuanya akan bagus. Kalau salatnya mencocoki dengan sunnah, tidak ada satupun yang diremehkan daripada orang ini, masya Allah salatnya qobliyah dan ba'diyahnya, masya Allah tahiyatul masjidnya, masya Allah khusyuknya. Diperhatikan salatnya, karena ini muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamalah seorang hamba kepada Rabbul Alamin, yaitu tentang as-salat, dialog, munajat. Maka kalau salatnya jelek, otomatis semuanya jelek. Kalau muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah jelek, ya otomatis
muamalah terhadap makhluk akan menjadi jelek. Maka mereka para ulama lihat dulu sholatnya, bagus atau tidak. Ini kebiasaan salaf kita. Ketika mereka mau menimba ilmu, dilihat dulu akhlaknya. Yang lebih penting akidatan wa manhajan. Akidahnya diperhatikan, bagaimana akidahnya. Apakah seorang khariji? Diperhatikan manhajnya, apakah seorang hizbi? Diperhatikan. Mereka tidak asal mengambil ilmu. Oleh sebab itu Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala menyatakan, Muhammad bin Sirin termasuk ulama yang sangat dicintai oleh Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik rahimahullah ketika wafat, yang diberikan wasiat untuk memandikannya itu Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Sirin adalah budaknya Anas bin Malik rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Sirin mengatakan, inna ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah suatu agama. Maka beliau mengatakan, fangzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kalian mengambil agama dari seorang qadari, maka jadilah kalian qadari. Kalau kalian mengambil agama dari seorang khariji, maka jadilah kalian khariji. Maka jangan asal-asalan ketika mengambil al-ilmu. Perhatikan mereka para salaf. Ketika mereka menuntut al-ilmu, mereka perhatikan akhlaknya terlebih dahulu. Bukan permasalahan yang remeh. Akhlak, adab, bukan permasalahan yang kecil. Besar di sisi mereka. Para salaf kita. Ummu Sulaim mengatakan, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan pernah kamu berikan kabar kepada siapapun tentang rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas. Maka Anas bin Malik berkata, wallahi, demi Allah. Beliau berbicara kepada muridnya, yaitu Thabit al-Bunadi rahimahullahu ta'ala. Wallahi law haddatsu bihi ahadan, demi Allah seandainya aku boleh berbicara kepada satu orang saja tentang hadis ini, la hadatsuka bihi ya Thabit. Niscaya saya akan berikan hadis ini, saya akan ceritakan rahasia Nabi ini kepada diri kamu. Ini kecintaan Anas bin Malik kepada Thabit al-Bunadi. Kalau boleh menceritakan rahasia Rasulullah kepada seseorang, niscaya beliau akan memilih Thabit al-Bunadi rahimahullahu ta'ala. Rawahu Muslim wa rawal Bukhari ba'dahu mukhtasaran. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Bukhari sebagiannya secara ringkas, tidak secara keseluruhan. Para ulama mereka membahas tentang rahasia Anas bin Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah rahasia tersebut terkait dengan ilmu atau tidak? Kalau rahasia tersebut terkait dengan ilmu, maka haram untuk menyembunyikan ilmu. Maka mereka membahas dan ternyata ini adalah perihal tentang urusan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal yang demikian dimaklumi. Tidak boleh rahasia disebarkan terlebih tentang rahasia keluarga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, qala rahimahullahu ta'ala bab. Kita masuk bab yang baru. Al-wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Bab tentang menunaikan janji-janji dan sama artinya. Al-ahd dengan wa'd sama janji. Perjanjian-perjanjian. Qala Allah ta'ala wa awfu bil ahdi inna ahda kana mas'ula. Maka tunaikanlah janji-janji. Sesungguhnya janji-janji itu karena mas'ula, betul-betul akan ditanya. Dan juga Allah berfirman, wa'afu bi'ahdillah, dan tunaikanlah janji-janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala idza ahadtum, kalau kalian mengadakan perjanjian. Kalian berjanji dengan teman kalian tentang permasalahan bisnis kalian atas nama Allah. Maka hati-hati, tunaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan suatu ucapan ma la taf'alun yang kalian tidak mengamalkannya? Perjanjian sudah mengucapkan iya tapi tidak.
Dia mengatakan tidak tapi iya. Hati-hati. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berucap ma la taf'alun, ternyata kalian tidak mengamalkan ucapan kalian. Ucapan-ucapan janji-janji yang telah kalian ikat dengan rapi ternyata tidak ada realisasiannya, maka hati-hati. Kabura maqtan. Betapa besar miqat, maqtan amarah, kemurkaan. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berbicara ternyata kalian tidak mengamalkannya. Para ulama berbicara tentang ayat ini. Kenapa ayat ini sebabnya turun? Sebab turun ayat ini di antaranya ketika mereka mengatakan, itu lima katatna qital, kenapa kok tidak ditetapkan atas kita perang? Kenapa kok tidak ada jihad fisabilillah? Mereka mengatakan demikian. Harusnya ada jihad, wajib. Sebagaimana orang terdahulu jihad fisabilillah. Maka mereka orang-orang munafik ketika mereka minta jihad, ketika Allah turunkan jihad, diwajibkan jihad fisabilillah, maka mereka kenapa kok ditetapkan jihad? Padahal kemarin mereka minta jihad, ketika diturunkan ayat-ayat tentang jihad, mereka menolak. Maka Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan suatu ucapan yang kalian tidak mengamalkannya? Betapa besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya. Kalian minta jihad, setelah diwajibkan atas kalian jihad, ternyata kalian membenci jihad. Masuk pada hadis yang pertama, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Kalau Syekh Mukbil, bukan Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah, ya Abu Hurairah namanya. Ini pendapat yang lemah. Nah, pendapatnya dilemahkan oleh para ulama. Abu Hurairah, nama yang paling mendekati adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala. Seorang yang berbakti kepada ibunda. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul telah bersabda, ayatul munafiq, tanda seorang yang munafik salah ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara mesti bohong. Ini sifat kemunafikan. Dia bicara mesti dusta. Meskipun dia atas nama Allah, demi Allah saya tidak melakukan ini dan itu. Sebagaimana kisah tentang Ka'ab bin Malik ketika ditahdzir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta uzur dan mereka bersumpah, ya Rasulullah demikian dan demikian dan demikian. Akhirnya Rasulullah menerima uzur mereka dan mengampuni mereka. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, kalau mereka wa'ada, mereka melakukan suatu perjanjian, akhlafa, mereka menyelisihi janji-janji mereka. Wa idza tu'mina khan, kalau mereka diberikan amanah merupakan apakah itu rahasia, apakah itu berupa harta, khan, mereka akan berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadits muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim. Zada fi riwayat Muslim, ditambah dalam riwayat Muslim disebutkan, wa in shama wa shalla wa za'ama anahu muslim, meskipun dia saum, meskipun dia salat dan dia menyangka bahwa dirinya adalah seorang yang muslim, tetap dia seorang munafik. Kalau dia tidak menghentikan dari perbuatan dustanya, kalau dia tidak menghentikan daripada perbuatan ingkar janjinya, kalau dia tidak menghentikan daripada perbuatan khianatnya, maka dikhawatirkan orang ini akan menjadi seorang yang munafik. Kalau sudah dikatakan munafik, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, tetap dia seorang munafik. Fidarkil asfal minan nar. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang senada wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan Israiliyat. Abdullah bin Amr al-As. Ahlu fikih pada zaman sahabat ada 4. Dikatakan abadilah. Abdullah. Di antaranya Abdullah ibn Amr ibn al-As
radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, satu lagi siapa? Fuqaha pada zaman sahabat terkenal 4. Abadilah 4 orang yang bernama Abdullah. Siapa aja? Abdullah bin Amr al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, satu lagi Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud Kibar. Ini masih anak-anak kecil, masih muda. Abdullah bin Mas'ud Kibar, lebih tua. Ini masih muda semua. Abdullah bin Amr muda, Ibnu Abbas muda, Ibnu Umar muda. Satu lagi Abdullah bin Zaid, atau Afwan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Abadilah. Dan di antara Abadilah yang paling banyak meriwayatkan Israiliyat adalah beliau. Karena beliau telah mendapatkan buku-buku Israiliyat sebanyak 2 gerobak. Kisahnya tentang kisah-kisah Israiliyat. Dan dikatakan para mustafidin di Yaman, beliau termasuk ulama atau sahabat yang pertama kali menulis kitab hadis, ya Abdullah bin Amr. Kitab yang paling sahih. Seandainya kitab tersebut tidak dicuri, seandainya kitab tersebut tidak dimusnahkan, niscaya Bukhari Muslim tidak ada apa-apanya. Karena langsung dia menulis sahabat. Sanadnya sami'tu, sanadnya an, sanadnya sami'tu an atau qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hadatsana tidak. Tapi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan nama kitab tersebut adalah As-Sadiqah. Kabar-kabar yang benar. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hilang kitab tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan." 4 perkara. Yang siapa 4 perkara ini ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka jadilah dia seorang munafik yang murni, munafik tulen. Wa man kanat fihi khaslatun, maka siapa yang ada pada dirinya minhun 4 perkara tersebut, salah satu dari 4 perkara tersebut, kanat fihi khaslatun minad nifaq, maka dia memiliki, kalau begitu dia memiliki satu dari perangai-perangai kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan perangai tersebut. Disebutkan oleh Rasul 4 perkara tersebut. Wa idza tu'mina khana, kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Sama seperti hadis di atas. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara mesti bohong. Sama seperti hadis yang di atas. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji, ghadara, dia akan memalingkan dirinya. Ingkar janji. Sama dengan makna hadis di atas. Hanya saja ada satu tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis ini. Wa idza khasana fajara, kalau dia berselisih, khasana itu berselisih, bertikai, fajara dia akan curang. Kenapa dikatakan khasama fajara? Yaitu ketika seorang berselisih kepada temannya, terjadi suatu percekcokan, ketika diajak kepada al-haq, justru dia tidak mau di atas al-haq, dan dia mencari-cari jalan supaya bisa memenangkan persengketaannya dengan cara yang batil. Itu yang dikatakan khasama fajara. Kalau dia berselisih, dia curang. Dan ini sudah menjadi kebiasaan manusia. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi percekcokan, mesti semua ingin menang. Bahkan na'udzubillah kepada perkara-perkara yang sifatnya sepele sekalipun. Perselisihan yang harusnya kita berlapang dada, ternyata na'udzubillah dengan sebab tidak ada akhlaknya, tidak ada adab seorang hamba ketika sedang munazarah, maka akhirnya terjadi perselisihan yang semakin besar. Tepatnya ketika temannya hendak mengungkapkan suatu hujjah. Ya akhi, saya melakukan ini kalau Allah Ta'ala. Baru mau mengatakan, ya akhi, diputus ucapannya. Ketika lawan bicara, hendak mengungkapkan suatu dalil, hendak menyebutkan suatu argumen, ternyata dipotong oleh temannya. Hati-hati, termasuk hadis ini. Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih, dia curang. Dia mengeluarkan argumen
Ternyata ketika lawannya hendak mengeluarkan argumen, coba menyebutkan dalil dia, maka dipotong, itu termasuk kecurangan. Dan Imam As-Syi'bi rahimahullahu ta'ala bahkan bukan hanya kecurangan, termasuk firman Allah subhanahu wa ta'ala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi mereka orang-orang yang curang. Kenapa curang? Disebutkan oleh As-Syi'bi dalam kitabnya, dalam tafsirnya, Taisir Karimir Rahman, di antara bentuk-bentuk mutaffif, meskipun Allah sebutkan tentang mereka perniagaan, jual beli, timbangan, neraca, Imam As-Syi'bi rahimahullahu ta'ala dengan fiqihnya, beliau katakan termasuk di antaranya suami dan istri. Ketika sang suami menuntut haknya, tapi ternyata sang suami lupa kepada kewajibannya, termasuk mutaffif. Jadi hati-hati. Sang suami mengatakan, kamu harus taat kepada suami. Kamu harus ini dan itu. Pokoknya harus. Tapi sang suami lupa. Kewajiban dia sebagai suami itu apa? Yang harus dia tunaikan hak-hak istri pun ada. Dia lupa terhadap hal itu. Maka termasuk wailul lil mutaffifin, kata As-Syi'bi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula orang-orang yang sedang berselisih. Ketika lawan bicara hendak mengeluarkan argumen untuk menjelaskan keberadaan dirinya, alasan dia berbuat demikian dan demikian, maka kita potong ucapannya. Maka itu termasuk yang dikatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka orang-orang yang curang. Maka hati-hati. Ketika seorang munazarah itu pun ada adabnya, ada akhlaknya. Kita perhatikan bagaimana perselisihan yang terjadi di Yaman misalnya. Bukan perselisihan ya. Ketika terjadi beberapa silang pendapat, ketika mereka membantah satu dengan yang lain, biasanya diselingi dengan doa. Itu yang kita lihat. Alhamdulillah sakadzalika ya akhi barakallahu fikum, demikian. Ada sisipan-sisipan doanya. Perkaranya tidak seperti ini, wahai akhi. Semoga Allah memberikan berkah kepada Anda. Demikian. Diselipkan kalimat-kalimat doa. Dan ini akan melunakkan hati orang yang diajak bicara. Coba kalau di sini. Tidak seperti itu. Dasar bodoh. Subhanallah. Tidak demikian. Ada munazarah. Adab-adab ketika sedang melakukan diskusi. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, faidah sebelum kita tutup. Hadis yang paling tinggi derajatnya adalah muttafaqun alaih. Itu yang paling tinggi. Derajat hadis yang paling tinggi adalah muttafaqun alaih ketika Bukhari dan Muslim sama. Sepakat. Sepakat dalam hal apa? Dalam hal periwayatan. Syarat-syaratnya sama sebagaimana syarat yang diterima Bukhari dan Muslim. Sanadan wa matanan. Yang kedua, Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim itu belum tentu sama sanadnya, belum tentu sama matannya. Kalau muttafaqun alaih, sama matannya atau kadang sama sanadnya. Kemudian setelah Bukhari dan Muslim, derajat hadis yang paling rendah lagi, hadis riwayat Bukhari tanpa Muslim. Setelah itu baru hadis riwayat Muslim tanpa Bukhari. Jenjang tertinggi muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, Bukhari kemudian Muslim, kemudian di bawahnya apa? Siapa? Muttafaqun alaih sudah, Bukhari Muslim sudah, Bukhari sendirian sudah, Muslim sendirian sudah. Di bawahnya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa Ahmad, apa Tirmidzi, apa Nasai? Hadis sahih dengan syarat Bukhari Muslim. Apa riwayat Ahmad? Apa riwayat Nasai, Tirmidzi? Sahih dengan syarat keduanya. Bukhari wa Muslim. Di bawahnya lagi, sahih dengan syarat Bukhari. Di bawahnya lagi, sahih dengan syarat Muslim. Ini keutamaan dua orang imam ini. Bukhari dan Muslim. Hadis mereka betul-betul dimuliakan oleh mereka para a'immah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah nuwasil darsana ba'da usbu'ain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.